Berbicara tentang bagaimana seseorang seharusnya berpikir untuk menentukan bahwa apakah sesuatu yang sedang dihadapi ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar, sesuatu yang salah. Dan kita percaya bahwa hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik dengan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Silakan Debbie. Ya, pemirsa, di studio telah hadir Dr. Citra Sutoyo. Beliau adalah founder dan director dari El Shaddai International School. Juga Mr. Anthony Santoso, beliau adalah Director dari Racing Star Institute. Langsung aja kita berbincang-bincang dengan mereka berdua. Ya, shalom, good morning. Shalom, good morning. Ya, senang sekali berjumpa dengan bapak dan ibu ini. Luar biasa sekali ya. Ya, nah mungkin bisa mulai dengan Dr. Citra terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa sih yang kita bicarakan hari ini tentang critical thinking? What is critical thinking? Okay, everything is derived from God. So therefore we got to go back to the central of things is God's words. Critical thinking in the Bible is come from the Greek word. You see in Hebrews 4:12 it says that it's a critical thinking is the Greek word is krites, which means discern or to judge. Therefore, we look at the perspective from the source of critical thinking, which is ultimately God. God used critical thinking in a way to analyze the knowledge that He had known, analyze and come into a conclusion, have different options evaluated and concluded. For example, when He knew that man had sinned, so basically He had to have a way out. He had options available between Him, the Son, and the Holy Spirit, and who was going to come down, and concluded that Jesus was the Redeemer. And Jesus used parables in many of His disciples. When He was talking with His disciples, He used parables. So it had a analytical thinking about it, that it wasn't just straightforward, and they had to conclude in the principles of God. So the source of everything was God's word. And Solomon itself was successful because why? He used discerning, which is critical thinking, is kritos, meaning discerning, to judge, to discern what is good and right, to come into a conclusion. As Solomon also, he asked not for wealth and everything, but he asked for him to be able to have God's wisdom, which is discerning, to make a good judgment and to conclude something, to come out with the right judgment, which is based on God's principles. Oke. Wow, ternyata dalam banget ya. Iya, kalau Pak Antoni mungkin ini kali pertama dia tampil di program. Bisa perkenalan sedikit tentang Pak Antoni ini siapa gitu? Oke, shalom, nama saya Anthony Santoso. Saya direktur dari Sekolah Racing Stars Institute. Itu sekolah Kristen yang terletak di Kelapa Gading. Oke, dan kalau misalnya kita hari ini berbicara tentang critical thinking, menurut Anda apa itu critical thinking? Menurut saya critical thinking itu satu gaya berpikir. Sama seperti kalau berenang ada beberapa gaya, freestyle, breaststroke, dan lain-lain. Thinking pun juga ada banyak gaya, seperti economical thinking, philosophical thinking, big picture thinking. Critical thinking adalah satu gaya. Nah, apa arti dari critical thinking? Menurut saya itu cara berpikir yang membawa seseorang menuju satu kebenaran dalam pengertian. Jadi kalau kita mau mengerti sesuatu, kebenarannya gimana? Critical thinking adalah satu proses yang membantu kita untuk mendapatkan kebenaran itu. Dan satu gaya berpikir yang membantu kita untuk mencapai solusi untuk masalah. Kira-kira singkatnya seperti itu. Dan kalau kami pelajari dalam critical thinking ini diperlukan skills untuk bertanya ya. Jadi kita tidak bisa hanya menerima apa yang guru berikan gitu, tidak bisa hanya menerima ditelan mentah-mentah, tetapi harus kita telaah, harus kita analisa seperti yang tadi Dr. Citra bilang. Dan kami menyadari bahwa di Indonesia, khususnya di sekolah-sekolah, itu masih kurang diajarkan untuk murid-murid kita berpikir secara kritis. Tetapi kalau di luar negeri sangat dianjurkan, diajarkan murid-murid untuk berpikir secara kritis. Mengapa ada perbedaan yang demikian? I believe according to the national curriculum, it doesn't encourage the ability of critical thinking in the curriculum, and it's a lot of facts and knowledge, but it has no questionnaire or practical application to it and the ability for them to go beyond. And the other thing is the curriculum is quite packed, so teachers really have not much time to be able to expound on it. With critical thinking, you have to have a lot of asking questions and feedback from them. And on top of that, it is also a culture issue. I believe it's a culture issue where Asians are
told to just accept things. It's more, the curriculum is more spoon-fed. You accept, you don't question much. So that's the difference. But on one hand, overseas or the international curriculum or standard, they allow opinions and people, the students to be able to voice out their opinions. Yeah. And it is also a different culture altogether. So the thing is, there needs to be a balance between two, because if you balance out of God's boundaries, then you become rebellious. You can become rebellious. But if you within God's boundaries, you can become creative and you can become competitive. Ya, padahal critical thinking ini diperlukan sekali di dunia bisnis supaya seseorang bisa menjadi kompetitif. Yes. Oleh karena itu kita melihat trennya sekarang ya sangat sedih gitu kalau ada ekspatriat yang datang ke Indonesia untuk bekerja dengan posisi yang sama, gaji mereka lebih besar daripada kalau orang Indonesia dengan posisi yang sama ya. Jadi tujuannya pemirsa sekalian, hari ini kita mau memberikan satu semacam memperlengkapi gitu ya, to equip pemirsa sekalian untuk supaya kita bukan hanya membangun awareness, tetapi bagaimana kita bisa belajar tentang pentingnya, dan nanti kita akan belajar menerapkan critical thinking dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pemirsa sekalian, kita akan take a break dulu, jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami dalam Good News program. We have to answer them seberbobot mungkin sehingga mereka tuh merasa nyaman untuk bertanya. And if you can answer the questions all the time, itu menjadi satu kebiasaan untuk mereka bertanya. Iya. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News program. Hari ini kita berbicara tentang critical thinking. Mungkin tadi waktu break pemirsa sedang berpikir, iya benar juga ya. Jadi gimana caranya ya saya bisa memajukan critical thinking dari anak-anak saya supaya nanti mereka bisa berkompetisi dengan baik di dunia pekerjaan. Kembali kepada Miss Citra. Nah, Dr. Citra, can you explain to our audience? Nah, bagaimana critical thinking ini sangat diperlukan di dunia usaha? Okay, I think critical thinking is needed in all aspects of life, yeah. In the business world, it's much needed because you have to make the evaluations, analysis of what you're going to do, who you're partnering with, to conclude, to bring success to your business. For example, if you choose to have a partner, just because you know the fact is that person is successful in the product or the business that they have been doing, and then if you're not a critical thinking, you'll just say, okay, I'll partner with this person because he's successful. But a critical thinking person would analyze beyond that. Okay, besides the fact that he has been successful in that area, do we also judge his character? Do we analyze what if? Has he been a good partner? Does he have a good background? Does he have a good reputation? If you just marry and have a partnership and has no integrity, despite the fact that he may do well, but you might not do well because that's a bad partnership. He might not have integrity and look out for the whole business and your own shareholding. And the other aspect is, for example, in a product, let's say sugar, and we know the knowledge that sugar is just as is. We can use it for drinking coffee, drinking tea. But a critical thinking says, what if I do beyond this? What can I do with sugar? Let me analyze and research about sugar.
I can make it to candy. I add value to it. What if I add more value to this? I may make it like a coffee candy that can also basically use it for people who needs caffeine in their life without having to have coffee on the road or some other candies. So it has a competitive edge when you have a critical thinking because you analyze it and you make a conclusion which is not only based on the principles of God but it's also added value and being competitive. Oh, jadi rupanya bisa berkembang betul. lebih luas saya ya. lihat gini deh, keuntungan daripada critical thinking atau berpikir secara kritis ini Mbak Pemirsa. Bagaimana banyak daripada pemirsa Good News kalian yang sering telepon ke kita, mereka bertanya khususnya anak-anak muda, bagaimana mencari pasangan hidup yang tepat. Nah ini tentunya sama seperti yang Miss Citra katakan, bahwa mencari pasangan hidup yang tepat ini bukan cuman lihat cantiknya atau tampannya, tapi harus tahu orang ini latar belakangnya siapa. Kalau orang Jawa bilang bebet, bobot, bibit gitu ya. Jadi ini berpikir lebih jauh daripada apa yang dapat Kelihatan dilihat dengan mata, kepala kita gitu. Siapa orang tuanya, pekerjaannya apa, kemudian ada masa depan nggak dengan orang Sifat-sifatnya, itu, sesuai karakternya. dengan apa yang firman Tuhan katakan nggak seperti mungkin seperti itu ya. benar. Kalau kepada Mr. Anton ini mungkin bisa dijabarkan kepada kami bagaimana caranya supaya seseorang ini bisa berpikir secara kritis gitu. Specifically for children Ya, Ya. boleh untuk anak-anak boleh. Ya. Silakan. Ada dua cara sih yang sering saya pakai. Ada yang informal dan formal. Oke. Cara informal itu very simple. Jawab pertanyaan mereka. Anak-anak Ulang, tuh tolong diulang. Gimana? jawab pertanyaan mereka. Jawab pertanyaan mereka. Anak-anak tuh Oke. suka bertanya, Iya. mengapa begini? Lo kenapa gitu? Kenapa nggak begini aja? So they love to ask questions. Jadi mereka bertanya itu why, kenapa, Iya. kenapa itu karena mereka mau tahu dan tahu. berpikir secara kritis gitu. Betul. Oke. Tapi seringkali orang Bukan bawel ya? Bukan. Oke. Mereka memang ada creativity at their age. Oke. Tapi orang tua seringkali itu sibuk dan kayak jawabnya ngasal. Bawel amat sih Iya, kita tanya iya. terus gitu ya. Banyak sekali seperti itu kan. Dan nanti Jadi, aja tanya sama guru di sekolah. ya, their questions itu sangat is very precious. Ya. Right? We have to answer them seberbobot mungkin sehingga mereka tuh merasa nyaman untuk bertanya. And if we can answer the questions all the time, itu menjadi satu kebiasaan untuk mereka bertanya. Iya. The simplest way is to answer their questions. Sebab berbobot mungkin. Itu secara informal. Informal. Oke. Ada cara Formalnya? formalnya, itu there are 6 stages of critical thinking. Stage 1, itu untuk remember. Itu the first level of critical thinking, kita hanya mengingat. To stage 2, kita mulai mengerti. Why? Misalnya kalau saya buka hot dog stand, mengapa jam 2 rame? Kenapa nggak jam 4? We ask, mungkin jam 2 jam makan siang, sehingga itu rame. Yeah. We understand why. Stage 3, apply. When I know jam 2 rame, saya bukanya jangan jam 3, saya jam 11 sampai jam 2, bukanya 2 stand. Karena rame, saya apply pengertian saya. Stage 4 itu analyze. Kita Gimana we do caranya bit of- customernya return gitu ya? Bukan. It's like sensitivity analysis. Oh. Misalnya hotdognya saya ubah sambelnya, lebih laku gak? Atau rotinya saya ubah sedikit, lebih laku gak? Nah Ya. itu analyze, kita mencari data lebih dengan kayak kita mengubah sedikit faktor-faktor. Seberapa sensitif hasilnya terhadap faktornya. Kita ubah faktor, apakah hasilnya berubah? Itu sensitive analysis, stage 4. Stage 5 kita masuk ke evaluation, kita tarik kesimpulan. Why? Kenapa bisa sambelnya kalau ditingkatkan dia lebih laku? Mungkin orang Indo lebih suka pedas. Atau mungkin bule yang di Indo sudah mulai suka pedas ya. Iya, So iya. lebih laku. So we make Mungkin an satu lagi nih evaluation. kalau misalnya ditambahin diskon pakai kartu A, B, C itu Ya, mungkin lebih laku itu kali ya. Orang sensitivity Indonesia cari analysisnya. diskon soalnya. Kita masukin faktor-faktornya, apakah ada berubah hasilnya. Yang keenam? Keenam adalah creation. Nah, itu ngomong tentang we create a business model. Kalau memang lakunya karena pedas dan karena banyak bule, ya di mana ada bule, itu ada hotdog saya. Itu we create a business model untuk berkembang. Jadi anak-anak ini bisa diajarin Bisa. Berpikir Betul. secara bisnis gitu dari awal. Itu proyek-proyek yang bisa dimasukkan ke sekolah-sekolah. Oke. Dia given projects to remember, given projects to understand, lalu analyze, apply, analyze, evaluate, and then create something. Nah kalau berbicara tentang sekolah nih dulu ya, Ya. banyak orang yang terutama yang the have, yang kaya gitu, mereka lebih prefer anaknya sekolah di Singapura at least atau sekolah di Australia atau sekolah di Amerika kalau yang lebih bonafit lagi atau di Eropa di London gitu. Apakah tidak ada semestinya sekolah-sekolah di Indonesia yang cukup bagus atau bermutu untuk mengejar ketinggalan kita nih dengan orang-orang yang sekarang Indonesia nih emerging market yang demikian luar biasa katanya gitu. Gimana? Silakan. Let me be critical of your question, Sure. if I may.
Stage 4, critical thinking itu analyze. If I analyze a question, is it based on fact or opinion? Facts. Apakah betul kayak sekolah-sekolah itu ketinggalan dengan luar negeri? Jadi, In the past it was facts, Yeah. now it's opinion. ya, so anggaplah memang itu fact ya. Yeah. Menurut saya pribadi sih mungkin betul tidak ada subjek yang bernama critical thinking di sekolah-sekolah Indo. Tapi unsur-unsurnya saya percaya itu sudah masuk terserap di kurikulum yang ada. Kayak- Walaupun sekolah nasional biasa Betul. atau nasional plus misalnya. Like for example, remembering, menghafal itu kita sering sekali. Kita menghafal banyak hal. Understanding, sewaktu kita mengerti satu konsep, mungkin multiplication algebra, itu sudah stage 2 critical thinking. Applications, waktu kita mengerti pakai formula yang mana untuk soal ini, itu sudah aplikasi. Nah, mungkin di uni-uni tentang analyze itu sering sekali ada diajarkan. Misalnya finance ya, kita diajarkan this is a company, analyze the company. Itu stage 4 critical thinking. Evaluation, kita menarik kesimpulan apakah ini sehat perusahaannya. Ada masalah apa? Itu stage 5. And create, when we create solutions, kita membuat satu solusi untuk masalah company itu udah stage 6. Jadi mungkin subjeknya nggak ada critical thinking, tapi Tetapi secara nggak langsung. terserap. Jadi Itu- ada pengharapan dong, ada harapan yang bagus nih di sekolah-sekolah Pasti, Indonesia. pasti. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang menarik sekali. Kita akan take a break dan setelah break kita akan mendengarkan seorang artis yang sangat luar biasa menaikkan sebuah lagu, dan stay tune di Good News Program. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, ku sembah Kau Tuhan, agungkan namamu. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. Aku is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Tak pernah ku sesali saat Kau telah memilihku jadi anakmu. Ceritakan kasih-Mu, itu kerinduanku. Kau menulis hidupku, menuntun langkahku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, ku sembah Kau Tuhan, agungkan namamu. Kau telah tebus dosaku, Kau telah mati bagiku, Kau ubah hidupku menjadi yang baru. Tak pernah ku sesali saat Kau telah memilihku jadi anakmu. Ceritakan kasih-Mu, itu kerinduanku. Kau
Tuhan, agungkan namamu. Kau telah tebus dosaku, kau telah mati bagiku, kau ubah hidupku menjadi yang baru. Ku persembahkan seluruh hidupku padamu Yesus Tuhanku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, ku sembah Kau Tuhan, agungkan namamu. Kau telah tebus dosaku, kau telah mati bagiku, kau ubah hidupku menjadi yang baru. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, ku sembah Kau Tuhan, agungkan namamu. Kau telah tebus dosaku, kau telah mati bagiku, kau ubah hidupku menjadi yang baru, kau ubah hidupku menjadi yang baru. Ripka. Halo. Selamat datang di Good News Program. Apa kabar nih Ripka? Luar biasa, puji Tuhan. Anda kelihatan sangat muda, masih berapa usianya? Kebetulan saya berumur 26 tahun. 26 tahun, oh saya pikir tadi masih mahasiswa gitu ya. Oke, Ripka datang hari ini ke Good News membawa albumnya One Love. Ya, betul Ini sekali. album yang keberapa? Album yang pertama. Album yang pertama. Tadi lagu yang dinyanyikan berjudul apa? Inilah hidupku. Inilah hidupku. Oke, ya. Bagus banget ya tadi ya. Suaranya bagus. Liriksnya Vokalnya juga bagus. menyentuh hati. Nah, kalau boleh. Iya, ceritakan tentang pengalaman Iya. bagaimana kok bisa Ripka mempunyai album ini. Oke, puji nama Tuhan. Saya membuat album ini betul-betul kemurahan Tuhan. Awalnya saya bertemu dengan teman, makan bareng, terus kebetulan teman-teman saya itu teman-teman komunitas musik, jadi penyanyi juga. Terus kita iseng ngobrol-ngobrol. Teman aku nanya, kamu bisa lagu ini nggak? Terus aku nyanyiin sedikit. Nah ternyata salah satu teman kita juga itu ternyata dia mempunyai label. Punya label, dia mendengarkan saya bernyanyi, lalu beberapa hari kemudian dia kontak saya. Dia nanya, kira-kira kamu mau nggak untuk membuat album rohani? Wah, saya senang sekali saat itu. Saya langsung merespon, setelah kita ngobrol banyak, ini itu, dan akhirnya label itu memutuskan untuk membuatkan album untuk saya. Oh, Puji Tuhan. susah Ya. nggak proses buat album? Sebenarnya ya bukan susah ya sebenarnya, tapi agak lama aja. Karena di situ prosesnya kita lagu semua yang ada di album aku ini adalah lagu baru. Yang lagu lama hanya lagu yang lagu Kau Sangat Ku Cinta, itu lagu dari Om Frankie Suhimbing. Ya betul. Itu lagu dari Om Frankie Suhimbing, hanya itu lagu yang lama, yang semuanya lagu baru, dan kita benar-benar kerjasama untuk ciptakan lagu-lagu baru yang
yang easy listening, yang bisa didengar oleh semua orang gitu. Jadi prosesnya agak lama karena kita sambil menciptakan lagu-lagu yang baru. Berapa lama ini pembuatannya? Kurang lebih 2 tahun. Nah, kalau dilihat kan sekarang artis-artis rohani di Indonesia ini banyak banget gitu. Iya. Album-album sekarang relatif lebih mudah dibuat daripada 10 tahun yang lalu. Betul. Nah, bagaimana cara kamu untuk mendefinisikan supaya album kamu ini laku di pasar gitu dan bisa bukan hanya memberkati orang tapi laku di pasar supaya ya minimal balik modal dan dapat keuntungan lah. Gitu. Untuk memasarkannya sendiri ya saya lebih kebetulan karena memang saya sudah ada dalam bidang saya yaitu musik sebelumnya. Sebenarnya kalau boleh dibilang ini album pertama setelah dewasa. Karena waktu kecil saya pernah membuat album juga. Udah berapa album gitu. Dua album yang sendiri, yang satu album kompilasi. Cuma setelah dewasa memang saya baru membuat album ini Lagu rohani lagi. juga? Lagu rohani juga Oke. semuanya. Oke, Gitu. nice. Kalau untuk memasarkan sendiri saya karena sudah ada komunitas, teman-teman sudah mempercayakan kepada saya gitu. Saya bentuk CD ini untuk didengar oleh banyak orang. Walaupun saya inginnya bisa masuk ke semua kalangan. Jadi ke kalangan anak muda bisa mendengarkan, ke kalangan orang dewasa, orang tua, ya om-om semua bisa dengar gitu. Oke. Tapi untuk musiknya sendiri aku bikin sebagus mungkin yang seperti genrenya seperti orkestra gitu. Jadi orang mendengarkan tuh, oh enak ya, bagus. Selain lagunya bagus, musiknya juga bagus. Jadi genrenya orkestra ya? Ya, hampir seperti itu. Very Oke. nice, very nice. Well, sukses buat Ripka. Terima kasih sudah Terima mampir di Good kasih. News. Iya, sudah mampir. Lain kali Terima kalau kasih. menerbitkan album baru bisa datang lagi ya. Amin, amin, Iya. senang sekali. Kami suka suara kamu dan kami percaya bahwa masa depan kamu sangat luar biasa Amin. bersama dengan Tuhan. Saya Puji percaya Tuhan. juga. Terima kasih. Nah pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah genre dari album Ripka ini yang berjudul One Love? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap Anda dan jawabannya. Kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan sebuah CD persembahan dari Ripka yang berjudul One Love. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Jadi prinsip Tuhan tuh ada in every aspect of life. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anda masih menyaksikan Good News program. Hari ini kita berbincang-bincang tentang critical thinking. Nah, mungkin saudara sudah berpikir dari tadi bagaimana caranya saya sebagai orang tua bisa membantu anak-anak saya untuk mengembangkan critical thinking mereka sehingga nanti pada saat mereka masuk dalam dunia usaha, mereka bisa menjadi orang-orang yang lebih kompetitif di dalam bidangnya. Langsung aja kepada Dr. Citra. Can you tell us how as parents we can train them so that they can be more critical in their thinking? I think parents have
the main role to train up the children, that's God's word says, we can help them by asking questions, open-ended questions. When we discuss, help on discussion, how if questions, how if we do this, what if we do this. Yeah. So they start thinking beyond the box. They elaborate. And also you can also bring them to a group discussion or relate to a good TV film show that they can evaluate with you and provide a conclusion or evaluation that they need to derive in, but you encourage them, of course, because we as Christians know that the principles must not go out the boundaries of God. Despite if they should conclude or otherwise evaluate it wrong, we don't try to condemn them, or we encourage them. So we correct in a good manner and not to criticize them, so that encourages them to give opinion and evaluation. Ya, How early Yeah. do you think we should start teaching our children about critical thinking? Well, based on the Scholastic publisher, they said they can even start as early as 3 years old. 3 years Yes, old. kindergarten. Wah, 3 tahun pun sudah bisa mulai diajarkan critical thinking ya. Dan ini pun kami terapkan sebenarnya di rumah dengan anak kami yang paling besar, Angeline, sudah berusia 13 tahun ya, bersekolah di sekolah Miss Citra. Dr. Citra pernah memberikan saran kepada kami sebagai orang tua untuk mengajar anak itu supaya berpikir kritis. Caranya buat mereka untuk bikin essay gitu, suruh mereka mengemukakan pendapat. Misalnya kasih topik, kenapa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, yang dilakukan anak saya, dia pergi keliling di kantor sekretariat kami, setiap staf ditanyain satu persatu, lalu dia jadi itu research buat dia. Setelah itu baru dia bikin essay-nya dan dia berikan opini pribadinya dan dia masuk ke dalam conclusion-nya. Dan itu sangat membantu memang ya, kita sering memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu yang orang tua di rumah mungkin juga bisa melakukannya. Yeah, maybe she concluded. What is the conclusion based on the word of God? Jadi prinsip Tuhan tu ada in every aspect of life. So even when they make a decision, is it in line with what God's word Masalahnya says? sekarang gini, ke Mr. Anthony. Kalau misalnya orang tua pada sibuk bekerja, kita Nah, tahu kalau itu kita dia. tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung dan sekitarnya itu, di jalan itu waktu yang ada di jalan ini sekarang tampaknya jalan raya di Indonesia ini bukan cuma di Jakarta, ini di mana-mana sudah pada macet. Betul Untuk sekali. berpikir kritis dengan anak aja nggak bisa nih. Gimana Iya. caranya? Kemudian bagaimana caranya kita menjembatani gap ini? Gitu. Betul. The Bible says, Proverbs 22 verse 6, train Okay. up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kata kuncinya adalah train, melatih, with a system. Jadi, critical thinking sebagai gaya berpikir itu harus dilatih. Tidak ada, there are no shortcuts. Jadi istilahnya orang tuanya sendiri harus belajar dulu nih. Critical thinking Yes. itu apa? Gitu. Critical thinking for parents itu mereka harus bisa bercritical thinking dulu, baru bisa pass down to the kids. But the key is training. Jadi kalau mereka sibuk dan nggak ada waktu untuk anaknya, untuk melatih anaknya, otomatis ya anaknya itu akan kurang dalam critical thinking. Sama kalau kita mau belajar berenang, kalau trainingnya kurang ya kita nggak bisa berenang. The only way, there are no shortcuts, is to train them. In training ada cara efisien, ada cara yang nggak efisien. Jadi otomatis ya kita harus memilih cara yang paling cepat, paling efektif. And I agree with Miss Dr. Citra, memang harus give them projects, how, why, and get them to do research. From that kind of projects mereka akan mulai terbuka ya cara berpikirnya, dan akan dilatih. The training will happen when they do projects. Tapi tadi Dokter Citra bilang bisa dimulai sedini mungkin usia 3 tahun. Bagaimana kita melatih anak usia 3 tahun untuk critical thinking? Karena kan anak kami yang kedua happen to be 3 years old, jadi pengen tahu gitu. How to start? I think it's the same thing when you relate to a situation as a group, as a family, when they have to decide on things. Okay, they want things, because usually little kids, they just want what they want. But you can come back. What if we do this? Okay, give them choices, maybe through toys or tools. Make them create something, conclude. Okay, and then relate to that. Talk about it with them. Although they might not respond very, they might be, okay, but they're thinking through all that. Okay, when you even build something, you can create the ability for them to analyze what is best. Okay,
this is a house. For example, you show them this one house, but we can do it like this. We can do it like this. What kind of house you want? What kind of drawing do you want to do? You know, you make them go out of and let them be creative in that sense, not limit them. The house should look like this. Ya. Nah, nanti mungkin kita juga akan di segmen berikutnya bisa bertanya bagaimana caranya membedakan yang baik dan yang salah, yang benar dan yang salah. Saya rasa itu juga bagian daripada critical thinking ya. Yes. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang menarik sekali. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita harus memilih dalam kehidupan apakah yang benar, apakah yang salah, dan kadang-kadang ini blur gitu ya. Garisnya begitu tipis. Kita seringkali mendapati kita sendiri pun berjalan di garis abu-abu. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan membahas yang satu ini, critical thinking atau berpikir kritis dalam Good News program. Kalau kita ditilang ya kita nggak boleh sogok. Karena itu bribing and it's wrong. There's no gray area. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Terus sekalian ada satu pertanyaan yang seorang teman saya tanyakan melalui Facebook. Pertanyaan seperti ini. Dia tinggal di Amerika, dia mau ke Indonesia dan dia bertanya bagaimana kalau saya pulang ke Indonesia. Kalau di Indonesia kan bisnis banyak orang yang masih bribe gitu ya, masih sogok kiri, sogok kanan. Atau kemudian yang paling simpel kalau kena tilang polisi di jalan gimana nih? Saya kan orang Kristen, apakah saya harus ikut nyogok gitu. Terus sekalian ini sesuatu yang kadang-kadang membingungkan buat kita gitu ya. Alkitab berkata sesuatu atau mungkin pada waktu kita menemui masalah dalam bisnis atau berurusan dengan rumah tangga kita atau mungkin kita ditilang polisi lah di jalan, bagaimana nih? Kenapa kita nggak boleh nyogok? Kenapa kita harus nyogok? Kenapa kita, apakah yang benar yang mana gitu ya? Bagaimana? Karena kita perlu mendapatkan keuntungan dalam kehidupan ini. Nah bagaimana nih? Miss Citra mungkin bisa mulai terlebih dahulu secara singkat, silakan. In terms of critical thinking? Yeah, of course. In terms of critical thinking. Okay, as the basis of any foundation must be based on the Word of God. Kalau kita, let's say, have studied and understand the principles of God, that's our life. That's the way of life. Yeah. So therefore, critical thinking, like we said, God says He's the first critical thinker when He saw man sin. So He found an evaluation. He evaluated with His together. What if we do this? What if we do that? And Jesus said, "I'll come down." But of course, he was doing it very fast, like that, right? Yes, Okay. because He is Super God. fast. He is God. So our principles and the foundation of every decision making must be based on the Word of God. Of course, people are not perfect, but we are in process and sanctified, Jesus said. And the righteousness from us is from the Lord. So therefore, I think as the Word is in us, as the Word we put foundation into the children, these are the basis eventually, the decision making of what they're going to do. For example, what kind of business should I do? Should I go into drugs and sell drugs in my candies? That's very profitable. Yeah, very profitable, right? So, or should I say that my candies are going to be selling for coffee candies or other candies which are benefiting the people? So these are decision makings that are very relevant for how they're going to live and succeed in what God has for them. I see. Yeah. Anthony, silakan. For me, critical thinking sebagai satu skill itu bisa kita gunakan untuk mencari kebenaran, tetapi tidak boleh kita gunakan untuk membenarkan yang salah. Oh. Jadi kalau dalam masalah tilang polisi, critically thinking, there's nothing much you can do. Kalau kita ditilang ya kita nggak boleh sogok, karena itu bribing and it's wrong. There's no gray area. It's hard Coming back to to live. prinsip ya. Kapan terakhir kena tilang polisi, Barabe? Udah lama sih, Pak. Udah lama. Udah. Nyogok nggak waktu itu? Enggak. Good. Oke. Nah, dan
saya setuju bahwa ternyata memang bisa diterapkan dari sejak dini ya. Karena pada saat sekarang ini pun anak kami yang bungsu sedang belajar tentang kalau lampu merah berarti harus berhenti, kalau lampu kuning berarti harus hati-hati, kalau lampu hijau berarti boleh jalan. Nah, seringkali kalau lampunya sudah merah, meskipun dia tidak tahu sebenarnya yang merah itu kalau belok kanan dan dedinya nyetir lurus gitu. Dedi merah, dia protes gitu kan, yang merah harus berhenti. Lalu kita harus menjelaskan, oh yang merah itu yang belok kanan, nak kita terus jadi boleh gitu ya. Atau biasanya ternyata gini, memang biasanya sudah dia mulai bertanya, kritis. Dedi apakah ini lagi siang atau lagi malam gitu. Saya bilang gini, kamu lihat keluar ada matahari nggak? Kalau ada matahari itu siang, kalau gelap di luar berarti itu kemungkinan malam. Saya tanya gitu kepada dia dan dia bilang, oh ada matahari, ada Mr. Sun tuh. Dia bilang, oh if there is Mr. Sun, ini berarti daytime. Saya bilang gitu. Yeah. Saya bilang seperti Or itu. for example, for children, ya, example, hasil dia jelek misalnya, oh suddenly they got D in their test or something. Kita tanya, okay, what happened here? Oh, I didn't study. So we go say, okay, what if you continue this way? I can not pass, for example, here said. Yeah, what if happens in life? What does the Word of God says about people who are lazy? Oh, God's Word says lazy people are not rich. You know, so those are the very basic things for them to start evaluate even the decisions they make on the very basis of why they're doing what they do. To conclude to something that we keep asking them to think about it, what they're doing. And they're going to be the one that's convicted in a sense that, okay, if I do that, it's going to impact me. Or you can say like this, you should not do that. You should study so you will have get A's. That's it. You can say like that, but then it's just box them out. Maybe it's not convicting them. So we need to come out where they can analyze and they also come out with conclusion what is good for Karena them. suatu hari kelak kita juga harus melepaskan anak kita ya untuk berjalan sendiri seperti anak Miss Citra udah kuliah semua sekarang ya. Iya sudah. Oke. Ada consequence. Jadi they know consequence ya. Bawa anak-anak untuk kembali mengenal firman Tuhan karena itu adalah dasar dari segala sesuatunya sehingga pada saat nanti mereka tumbuh dewasa mereka tidak akan lari ke kiri atau ke kanan. Itu yang firman Tuhan katakan ya. Pemirsa, sebelum kita take a break, ada seorang saudara dari Pulau Bunyu, saya tidak tahu di mana itu. Nah, dia mengirimkan SMS kepada kami bersaksi dengan penuh sukacita. Shalom, puji nama Tuhan. Berkat dukungan doa Bapak Ibu, kemarin saya dinyatakan lulus UN ujian nasional dengan nilai yang sangat memuaskan. Itu semua karena Yesus yang senantiasa menyertai saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan nih ya. Tahun ajaran yang baru ya, sudah lulus UN. Untuk beri kesaksian. Ya, nah pemirsa, kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca. Atau bila pemirsa sudah mendapatkan mujizat yang Anda nanti-nantikan jawaban doa, berikan juga praise report kepada kami supaya kami dapat membacakannya pada saat rekaman Good News program seperti ini. Ya, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dalam Good News program. Saudara sekalian, di dalam cara berpikir kritis, saya mengajak pemirsa sekalian untuk kita mulai memakai pikiran Kristus. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Anda masih menyaksikan Good News Program. Pemirsa, langsung aja kita bertanya kembali kepada Dr. Citra dan Mr. Anthony ya, karena ini segmen terakhir kami. Nah, adakah kata-kata dorongan yang bisa Dr. Citra berikan kepada pemirsa di rumah tentang bagaimana sebagai orang tua mereka harus terus mengembangkan potensi dari anak-anak mereka? Yes. Dasarnya, or the foundation of everything, must be based on God and His principles. Jadi as parents, I think these are the basis, and these are the discussion, these are the God's word, the discussion, how it applies on everyday's life. And this, how we use it for critical thinking, is using based on concluding on the principles of God. Therefore, when we use that critical thinking, we try to help and encourage them to make a decision that is based on the principles of God, because that was the only way to bring success in their life. So I think the basis of everything is that, and encourage critical thinking at home by questioning them, asking open-ended questions, pros and cons of the decisions that they make, and everything. Even though they conclude something, you can input at the end of it, what would God do in your situation? So I think this is the basis of every discussion.